Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok PowerShell Dev. Eh, Selamat datang. Pada video kali ini, kita akan membedah sebuah proyek aplikasi web bernama Class Enrollment System. Secara sederhana, ini adalah sebuah platform di mana mahasiswa dapat mendaftar ke kelas yang tersedia. eh, Dosen bisa mengelola kelas yang mereka ajar dan admin memiliki kontrol penuh atas keseluruhan sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan beberapa dependensi ya antara lain Spring Boot sebagai framework utama, Spring Data JPA dan Hibernate untuk interaksi database, Spring Security untuk menangani autentikasi dan otorisasi, Timeleaf sebagai template engine untuk halaman web dinamis, H2 Database sebagai database in memory. Sekarang, mari kita lihat fondasi terpenting dari aplikasi ini, yaitu struktur datanya. Oke, eh, struktur data atau model kita definisikan dalam 5 kelas utama, yaitu dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, dan user. Oke, kita lihat di file user. Eh, Kami menggunakan strategi pewarisan atau inheritance, artinya akan ada table users utama dan table-table turunan yang terhubung. Ini eh, praktik yang baik atau best practice untuk model data dengan basis sama, tapi atribut spesifik yang berbeda. Kita lihat di mahasiswa. Jadi mahasiswa dan dosen ini adalah turunan dari class user. Mahasiswa memiliki atribut unik, name, dan eh, daftar kelas yang diikuti. Sedangkan dosen memiliki dosen eh, dosen memiliki NIDN dan daftar kelas yang diajar. Relasi ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung. Kita lihat di mata kuliah. Eh, Mata kuliah ini entity untuk menyimpan informasi kursus atau mata kuliah. Sekarang kelas.java. Kelas.java ini bisa dibilang jantung dari aplikasi aplikasi ini. Satu kelas pasti memiliki satu mata kuliah. Bisa diajar oleh satu dosen dan bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Kelas inilah yang menyatukan semua entitas lainnya. Jadi dengan memahami model data ini, kita akan lebih mudah mengerti alur kerja di bagian backend. Selanjutnya, akan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fikri Tamimi dengan NIM 231401047. Di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi, keamanan, dan proses autentikasi yang merupakan back-end yang bertanggung jawab untuk inisialisasi data dan proses keamanan. Mungkin yang pertama itu ada kelas data initializer. Di sini tuh kelasnya mengimplementasikan command line runner yang berarti menggunakan metode run dan akan dieksekusi otomatis saat aplikasi berjalan. Nah, di sini tuh kita membuat inisialisasi untuk database-nya dengan data awal jika masih kosong. Jadi satu user admin, satu mahasiswa bernama Budi, satu dosen bernama Spring, dan passwordnya di hash, dienkripsi menggunakan password encoder untuk keamanan. Kemudian, bagaimana aplikasi ini menangani login? Disinilah terdapat custom user detail service berperan, di mana kelas ini tuh jembatan antara, ya mungkin boleh dibuka dulu custom user detail service-nya. Nah, di sini tuh jembatan antara database yang kita kita simpan datanya dengan Spring Security. Ketika user mencoba untuk login, metode untuk load user by username, mungkin metodenya. Ya, metode load user by username akan dipanggil untuk mencari user di database berdasarkan username yang dimasukkan di front-end-nya, di interface-nya, seperti itu. Nah, setelah user berhasil login, authentication controller atau out controller akan mengambil alih, di mana controller ini tuh menangani endpoint utama. Jadi setelah autentikasi berhasil, setelah
user ditemukan di database, dia akan memeriksa role apakah user tersebut adalah admin, dosen, atau mahasiswa dan mengarahkannya ke dashboard yang sesuai. Jadi misalnya user yang dimasukkan itu role-nya adalah admin, maka restriction-nya akan diberikan sesuai restriction untuk admin. Gitu juga dengan dosen dan mahasiswa. Mungkin berikutnya saya akan memberikan ke teman kita yang lain. Baik, perkenalkan, dengar nggak? Baik, perkenalkan nama saya Asgas Kata dengan NIM 231401101. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fitur yang lumayan paling penting juga, yaitu admin dashboard yang dikelola oleh admin controller. Nah, admin itu memiliki tiga tanggung jawab utama. Yang pertama tuh users, manajemen users. Nah, kita buka admin controller ya. Nah, admin bisa membuat, mengubah dan menghapus user. Nah, yang menarik adalah penggunaan user DTO-nya. Karena form untuk dosen dan mahasiswa punya field unik, name sama ini DN. DTO ini menyatukan data dari form agar controller bisa memprosesnya dengan lebih bersih dan terstruktur. Nah, untuk fitur yang kedua tuh ada manajemen mata kuliah. Ini adalah fitur yang bakal ngurus CRUD kita, yaitu create, read, update, delete. Admin di sini bisa masuk ke halaman manage manage course untuk menambah mata kuliah baru beserta kode mata kuliah, nama dan SKS-nya. Nah, lanjut ke fitur ketiga tuh manajemen kelas. Nah, admin bisa ngebuat kelas baru, menentukan mata kuliahnya dan menugaskan dosen pengajar. Admin juga punya wewenang nih di sini untuk melihat mahasiswa yang terdaftar di setiap kelas dan bahkan mengeluarkan mahasiswa tersebut. Singkatnya, admin ini sutradara. Baik, untuk fitur keempat akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Akbar dengan NIM 231401128. Terima kasih. Terakhir, mari kita lihat pengalaman pengguna untuk dosen dan mahasiswa. Pertama, fitur dosen yaitu dosen controller. Nah, setelah dosen login bisa melakukan dua hal utama sebenarnya. Yang pertama, dosen bisa melihat kelas yang diajar di menu My Top Classes. My Top Classes. Nah, dosen bisa melihat daftar kelas yang menjadi tanggung jawabnya dan jumlah mahasiswanya. Yang kedua, dapat menawarkan diri mengajar di menu Over to each class. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat, tapi nanti di UI-nya akan terlihat sih. Dosen bisa menawarkan diri untuk mengajar kelas tersebut. Nah, lanjut lanjut ke fitur berikutnya itu fitur mahasiswa di mahasiswa controller. Nah, di fitur ini di sini pengalaman untuk mahasiswa akan menjadi sangat intuitif. Kenapa sangat intuitif? Karena pertama, mahasiswa dapat melihat kelas yang diikuti di menu My Enrollment Classes. Di situ akan menampilkan semua kelas yang telah diambil. Dan yang kedua, karena mahasiswa dapat mendaftar ke kelas baru di Enroll in Class. Di mana mahasiswa akan melihat semua kelas yang tersedia. Sistem akan menyaring kelas yang sudah diambil dan mahasiswa cukup menekan tombol Enroll untuk mendaftar. Untuk tampilannya antarmukanya dengan time lift. Nah, kenapa sih time lift? Karena tampilan web ini menggunakan time lift karena file fragment HTML sangat penting karena berisi bagian yang bisa digunakan ulang seperti navbar. Jadi kita tidak perlu membuat navbar secara berulang-ulang di setiap page-nya. Kita hanya memanggil yang bernama file fragment HTML untuk menampilkan navbar. Dalam atributnya itu juga terhubung dengan Spring Security untuk menampilkan menu navigasi hanya kepada user dan role yang sesuai. Jika dia admin akan menampilkan eh, navigasi admin, jika dia mahasiswa akan menampilkan eh, menampilkan navigasi mahasiswa dan jika dia dosen akan menampilkan navigasi dosen. Eh, jadi secara keseluruhan kelas enrollment system ini adalah contoh aplikasi Spring Boot yang lengkap, mencakup pemodelan data yang baik, manajemen keamanan, hingga fungsionalitas spesifik untuk setiap peran pengguna. Eh, Selanjutnya saya kembalikan kepada Hilmi selaku freelancer. Oke, langsung saja kita coba aplikasi kita. Pertama kita akan login ke dashboard admin, ke halaman admin. Di sini admin bisa manage course, manage classes, dan manage user.
Business course ini manage mata kuliah. Oke, coba kita tambahkan ya mata kuliah baru jaringan komputer KS3. Oke, kita save course. Nah, kita lihat di sini sudah masuk ya eh, mata kuliah jaringan komputer. Oh ya, di sini bisa di-delete juga. Coba kita delete. Mata kuliah sudah terdelete. Sekarang kita manage classes. Manage classes ini kita bisa menambahkan kelas baru dan eh, melihat kelas yang sudah ada. Di sini admin bisa view students. Nah, coba kita enroll ya. Maksudnya coba kita unenroll ya. Nah, mahasiswa berhasil di unenroll. Di sini juga bisa edit. Ini, ini coba kita tambah kelas baru ya. Misalnya kelas apa ya? BBOA. BBO. Di sini dosennya bisa kita assign langsung atau bisa kita biarkan saja biar dosennya yang meng-assign sendiri. Save class, nah PBOA sudah masuk, tapi lecturernya masih not assigned. Oke, sekarang manage user. Manage user ini untuk menambahkan user baru, role mahasiswa maupun dosen. Di sini coba kita tambahkan mahasiswa baru ya. Nah, oke, kita save user. Nah, di sini user yang baru kita tambahkan tadi sudah muncul di tampilan. Bisa kita edit juga. Nah, tidak kita edit. Sekarang kita akan lanjut ke dashboard dosen. Oke, di sini dosen bisa melihat uh, kelas yang diajar dan bisa offer to teach class. Di sini misalnya kelas analisis dan desain perangkat lunak, kita bisa view students. Nah, dan bisa offer to teach class juga. Ini misalnya kita offer to teach kelas PBOA. Oke, sudah muncul di tampilan ya, PBOA. Sekarang kita masuk ke uh, halaman mahasiswa. Sini kita bisa lihat my enrolled class sama enroll in class. Nah, ini my enrolled classnya ada AAA dan ada PLB. Bisa enroll in class juga. Kita enroll. Oke, sekian pemaparan dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.